Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok UAS Kombis, kelompok membuat proposal bisnis yang berjudul Kentang Bumbung. Kami beranggotakan sebenarnya 4 orang, tapi karena yang satu nggak ada respon, jadi 3 orang untuk sementara ini. Yang anggota kami yang pertama itu Elsa Sofiana dengan nomor induk mahasiswa 21920395. Yang kedua Torik Muhammad Zufar dengan NIM 21.92.0381, dan saya sendiri Muhammad Abdul Ghani dengan nomor NIM 21.92.0408 dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta tahun 2022. Yang pertama, saya sebagai pembaca presentasi yang pertama, kata pengantar, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan ujian akhir semester yang berjudul Proposal Bisnis. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Proposal bisnis ini dibuat dalam rangka untuk menyelesaikan tugas komputer bisnis proposal bisnis ini dibuat dalam rangka untuk menyelesaikan tugas komputer bisnis 1 dan 2 yang bertujuan untuk menambah pengetahuan bagi yang membacanya. Dalam tugas proposal bisnis ini kami akan membahas sedikit mengenai bagaimana rancangan bisnis dan beberapa strategi bisnis yang kami terapkan. Meskipun demikian, kami sebagai penulis telah berusaha dengan semaksimal mungkin demi kesempurnaan penyusunan proposal bisnis ini, baik dari hasil kegiatan belajar mengajar maupun dalam praktik langsung. Demikian, kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah Komputer Bisnis 1 dan 2 telah membantu kami dalam mengerjakan tugas proposal bisnis ini. Sebagaimana proposal bisnis ini kami buat, kami tidak menutup mata bahwa ada hal yang kurang di dalam pembuatan proposal bisnis ini. Oleh sebab itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca kepada kami. Bab 1, pendahuluan. Subbab 1.1, latar belakang. Saat ini perkembangan bisnis Indonesia cukup terbilang sangat besar di bidang kuliner dan atau makanan. Menurut pernyataan Nonto tahun 2011, pertumbuhan bisnis makanan dan minuman masih tercatat sebagai pertumbuhan yang tinggi di berbagai belahan dunia. Alasannya rasional outlet makanan tumbuh adalah karena bisnis ini menjanjikan keuntungan besar. Perubahan gaya hidup Indonesia yang lebih konsumtif disertai dengan meningkatnya daya beli masyarakat yang menyebabkan bergesernya pola konsumsi yang mengarah pada intensitas masyarakat dalam membeli makanan di tempat makan daripada memasak sendiri di rumah. Masyarakat Indonesia juga cenderung melihat kualitas makanan yang memberikan nilai tersendiri bagi para konsumennya. Perubahan gaya hidup juga mempengaruhi dalam mencari makanan, di mana banyak orang yang mencari makanan yang cantik dalam rupa hanya untuk difoto dan diposting di sosial media. Namun mereka juga tetap menginginkan cita rasa yang enak dan tidak mengecewakan. Makanan yang unik juga sekarang lebih digandrungi, entah unik dalam pelayanan, cita rasa, ataupun dalam bentuk penyajian. Karena di sini bisa dibilang sebagai nilai kreatifnya dan bisa menarik perhatian para calon konsumen. Maka dari itu, melihat masyarakat yang cenderung memilih makanan yang dibeli dari tempat makan,
Maka kami mengambil peluang dengan menyediakan outlet offline dan online makanan berbahan dasar kentang yang diinovasi dengan berbagai rasa dengan harga yang terjangkau dan mudah untuk didapatkan. Dengan adanya bisnis makanan kentang bumbu ini, kami berharap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang memang cenderung lebih konsumtif. Dari rumusan masalah. Dari uraian latar belakang, permasalahan utama yang ditemukan adalah banyak masyarakat yang lebih konsumtif dan merubah pola konsumsi. Namun masih kurangnya penyediaan layanan yang berfokus untuk memberikan solusi dan memberikan keinginan para masyarakat yang telah mengubah pola konsumsinya yang tadinya hanya membutuhkan makanan, namun sekarang juga membutuhkan tampilan yang lebih unik dan menarik dari makanan tersebut dan harganya juga lebih terjangkau. Sebab yang ketiga, tujuan. Yang A, memenuhi keinginan dan kebutuhan pokok, yaitu makanan yang unik. Yang B, mengenalkan masyarakat Indonesia dengan inovasi-inovasi produk yang ada. Oke, perkenalkan, nama saya Tariq Muhammad Zufar dari kelas kewirausahaan 2 dengan NIM 2192031. Di sini saya akan membacakan bab 2. Gambaran umum rencana usaha. Subbab 2.1. Kondisi umum lingkungan. Melihat kondisi di era sekarang, di mana sebagian besar masyarakat yang lebih banyak memilih makan di luar dan membeli makanan. Dengan adanya peluang ini, terciptalah makanan kentang bumbu yang menyediakan keinginan masyarakat dengan berbagai macam pilihan inovasi rasa yang menarik dan tentunya dengan cita rasa yang menarik. 2.2. Segmentasi pasar. Geografis. Berada di Magelang, Yogyakarta, dan sekitarnya. Kemudian dari segi demografis, makanan ini ditujukan untuk remaja dan para pekerja, atau bisa dibilang anak sekolah umur 12 sampai 20, ataupun pekerja berumur 20 sampai dengan 25 tahun. Dan dari segi psikografi, yaitu banyak para remaja dan pekerja menginginkan makanan murah dan enak, namun rasanya lebih menarik dan bervarian serta tidak kalah dengan produk-produk yang ternama. Subbab 2.3. Rencana dan strategi pemasaran. Rencana pemasaran. A. Offline. Brosur dan pamflet dilakukan dengan menyebarkan brosur di daerah ramai orang seperti di pasar, di sekolah, dan di jalan-jalan yang ramai untuk memperkenalkan produk yang kita pasarkan. B. Online. Marketplace dan media sosial, antara lain Facebook, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Dilakukan dengan iklan dan konten atau feed yang dapat menarik pelanggan. Kemudian strategi pemasaran. A. Produk. Di dalam mengiklankan produk, kita fokus untuk memasarkan secara online. Namun, secara offline kita juga tetap fokus karena produk memang direkomendasikan lebih untuk datang ke tempat supaya para pelanggan dapat lebih menikmatinya secara langsung. Kemudian tempat. Untuk tempat kita sediakan 2, yaitu offline dan online, di mana offline bisa ditemukan di tempat yang kami sewa, di outlet, dan di online bisa ditemukan di marketplace dan sosial media lainnya. Kemudian harga. Strategi pemasaran antara harga offline dan online tidak berbeda, hanya saja memesan secara online akan dikenakan biaya ongkos kirim. Kemudian promosi. Promosi bisa disediakan pada bulan-bulan tertentu untuk menarik minat para calon pelanggan. Kemudian analisa pesaing. Untuk saat ini mungkin banyak pesaing dibilang kuliner, namun masih banyaknya pesaing yang belum memiliki inovasi dalam usaha kulinernya tersebut. Disitulah kita masuk. Oke, perkenalkan, nama saya El Sofiana dengan NIM 219203995 akan melanjutkan membaca ke bab 3, metode pelaksanaan. Adanya tahapan dan metode pelaksanaan yang diperlukan yaitu sebagai berikut. 1. Persiapan. Pada tahap awal yang harus dilakukan adalah menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dan memiliki kualitas yang bagus untuk melakukan penjualan nantinya. Juga menyiapkan tempat yang strategis untuk melakukan penjualan. Yang kedua, dalam proses pemasaran bisnis ini hanya melayani pembelian yang dibawa pulang atau take away, di mana untuk mengurangi biaya produksi sewa tempat.
Yang ketiga, pelaksanaan. Pelaksanaan dilihat dari persediaan produk yang nantinya akan ditargetkan untuk para konsumen, untuk mengetahui apakah perhitungan target kita bisa sesuai dengan konsumen yang membelinya. Yang keempat, evaluasi. Di tahap evaluasi ini, kita bisa melihat tingkat keberhasilan dalam mencapai target dan tingkat keberhasilan kepuasan konsumen. Namun jika terjadi beberapa masalah atau tidak dapat mencapai baiki, apa yang menjadi baik lagi. Lanjut ke bab 4. Biaya. 4.1 anggaran. Jenis pengeluaran. Yang pertama, kelengkapan yang dibutuhkan adalah sewa tempat, peralatan memasak, kompor, gas, wajan, dan lain-lain, dan gaji karyawan. Untuk sewa tempat, kita menggunakan per bulan Rp500.000, peralatan memasak Rp530.000, gaji karyawan per bulan 1 juta, dengan subtotal Rp2.030.000. Yang kedua, bahan habis pakai. Yang pertama, kentang, bumbu, minyak goreng, packaging, alat tulis, dan tabung gas. Kentang dengan per kilonya Rp15.000, bumbu per kilo Rp7.000, minyak goreng per liter Rp20.000, dan packaging per pack Rp9.000, alat tulis per piece Rp10.000, dan gas Rp20.000 dengan subtotal Rp81.000. Lain-lain, biaya distribusi produk per bulan Rp250.000, dan komisi penjualan jika mencapai target lebih Rp1 juta, subtotal Rp1.250.000, dan total semuanya dari 1 tambah 2 tambah 3, yaitu Rp3.361. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan, kami mengucapkan rasa maaf yang sesungguh-sungguhnya. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.